Yo, what's up? Begin with us. Siapa? Asik. Wah, asik tiba-tiba. Eh, Halo teman-teman Gen Z sekalian lagi pada rebahan. Coba bangun sebentar. Iya. Bakar rokokmu, seduh kopimu, dengerin kita nih lagi ngobrol. Itu Coba, dia. coba. Masa rebahan mulu? Kerja Nah, kek. sekarang kita tuh lagi mau ngebahas nih yang ini pasti relate banget nih sama kalian nih. Iya. Apa tuh, Ci? Kesalahan finansial terbesar di umur 20-an. Asik. Ini itu dia. Ini teruntuk buat para Gen Z yang kalau ada iPhone terbaru langsung beli, yang kalau ada lanyard Coach langsung beli, itu dia. yang kemarin ikut-ikut hype beast tapi tidak cuan di situ. Kalau BTW, ini ngomongin diri sendiri apa gimana ya? nah, itu dia. Jadi kan ya kalau dalam Islam tuh ya, Nah, gimana kalau tuh? berdakwah tuh kan bukan cuma buat jemaah, Siap, Pak Ustadz. tapi buat diri sendiri Itu juga. bener banget. Gue setuju banget. Suka banget sama Gitu. prinsip-prinsip kayak gitu. Jadi Itu benar. kita kan juga harus apa sih bahasanya, mengingatkan diri kita sendiri. Ya Oke, kan? oke. Itu dia karena banyak ya gue ngeliat orang-orang yang memaksakan kehendak ya biasanya, kayak ya kalau nggak bisa dapetin si iPhone terbaru ya nggak usah lah. Lagi pula kan iPhone harganya makin lama makin turun, Iya, dan ada iPhone terbaru terus. Sekarang aja udah ada iPhone 15 katanya. iya. Nah, Janganlah udah 14. kalian kayak gitulah. Bobanya juga ya gitu-gitu aja, kalau nggak dia di kanan kiri atas bawah, Iya. kalau nggak serong. Iya, makanya ini no hard feeling ya. Gue bukannya menjatuhkan produk si iPhone-nya itu. Iya. Maksudnya produknya bagus. Betul. Usernya yang kurang. Nah Astaga. itu dia. Ini dia. Kok jadi kayak sastra silahi ya gitu ya itu. Nah, ini mah soalnya gue tuh bukannya apa-apa ya. Hah. Bukannya apa-apa. Gue mah nggak apa-apa dah lu beli iPhone. Tapi tuh dimaksimalin, Bro. Benar. Maksud gue lu kalau beli iPhone 14 lu buat bikin sinematik, buat jadi videografer, terus lu bisa menghasilkan uang dari handphone yang lu beli. Bener. Itu sih bener-bener nggak ada salahnya ya. Itu setuju banget. Karena kalau misalnya buat gaya hidup atau gengsi kayak terlalu mahal segitu ya. Iya, Tapi untuk sebagian orang emang banyak jangan kayak gitu. iya sih, buat status sosial sih biasanya ya. Bener. Iya, iPhone bagus-bagus, memori 256 tapi dipakai buat Instagraman doang, buat TikTokan doang, Sayang chatting di WhatsApp. Ya ampun, Bro. Itu Mas Yomai juga bisa, Bro. Terus cuman buat kayak dibalik aja pas lagi nongkrong, jadi HP-nya tuh diliatin bobanya dibalik gitu pas lagi tongkrongan, buat itu doang. Iya, lu nongkrong bocah time aja. Banyak bobanya. Itu dia. Nah, ngomong-ngomong tentang finansial, kesalahan finansial, nggak cuman ngomong tentang HP sih sebenarnya. Ada juga hal-hal lain yang mempengaruhi keputusan kita. Wah, apa tuh? Bahkan nggak cuman di membeli barang, membeli kayak hal-hal seperti berinvestasi misalnya, investasi bodong, Oh, atau investasi yang memang tidak ada fundamentalnya, nggak ada teknikalnya, memang tebak-tebakan. Ya kan, itu Iya. kan secara basic aja udah kita tahu itu bukan investasi yang benar gitu kan. Karena investasi yang benar ada teknikal, ada fundamentalnya kan. ya bisa dianalisa lah, Betul. dan apa ya, bentuknya tuh jelas gitu loh. Nggak Betul. kayak, maksudnya kalian kan harusnya bisa mungkin berpikir lebih jernih lah ya dalam mengambil keputusan finansial yang sekiranya kayak kurang masuk akal, sesuatu yang sifatnya instan. Benar. Hindarin, asli Karena nggak ada hindarin. kayak yang instan di dunia ini. Nggak Semua ada, Bro. butuh proses. Kagak ada kayak, nggak, lu kayak instan Rafathar, Bro. Nah, nggak, bahkan lu punya orang tua yang kaya pun belum tentu lo jangan lu bisa memanfaatkan privilege lu. Bener banget sih. Memang lu punya privilege dari harta, dari networking Iya, orang belum tentu tua lu bisa mengelolanya belum ya. tentu. Belum bisa memanage. Secara kredibilitas lu mengurus perusahaan orang tua lu juga belum tentu. Bisa jadi ada orang-orang yang lebih cocok di C-level misalnya itu kan, atau di bagian menjadi direktur utamanya atau segala macam. Itu dia makanya. Nah, dari situ berangkat dari keresahan itu mungkin ada banyak kesalahan finansial yang biasa dilakukan Gen Z atau milenial ya. Yang pertama tadi menurut gua kesalahan pada investasi atau naruh uang sembarangan. Iya, FOMO Ya, nih. FOMO. Nih banyak banget nih Gen Z yang FOMO nih. Kemarin nih 2 tahun belakangan ini lagi rame banget nih kripto, saham, Betul. forex. Betul. Terus ada lagi yang apa sih yang buruk-buruk tuh kayak skema Ponzi, investasi bodong. itu. Bilangnya investasi buat alkes, tiba-tiba duitnya buat beli mobil, anjay. Waduh. itu dah pokoknya. Waduh, temen gua ada yang kena tuh kemarin. Tapi kan nggak apa-apa ya guys ya. Jadi pembelajaran aja.
Ya, nggak apa-apa lah, jadi pembelajaran aja ya teman-teman. Ya, dari pengalaman lu sendiri, lu tuh pernah ngerasain gak sih kayak lu ngambil keputusan finansial yang salah dari segi investasi gitu, atau lu menaruh duit yang salah di suatu tempat gitu? Pernah gak sih lah? Siapa nih gua? Iya, Oh iya. Iya kan lagi ngobrol sama gua itu anjay. dia makanya. Ya gue sih pernah lah, pernah pastinya. Tapi pasti pernah. Semua orang enggak semua orang sih anjir. Rata-rata lah ya. Iya rata-rata pasti pernah mengalami kesalahan dalam segi finansial ya. Kalau gue pribadi ya di tahun-tahun kemarin tuh gue pernah tuh salah berinvestasi tuh. Jadi gue kan main ya di kripto ya, terus gue main saham juga. Tapi kayak FOMO gitu. Itu Jadi bisa maksudnya kayak nggak nganalisa dulu ini kripto tuh sistemnya gimana sih, dia tuh siapa yang menggerakkan, maksudnya cara mainnya tuh gimana. Gue tuh nggak riset lebih dalam soal itu. Terus gue juga ke saham juga sama, akhirnya gue pernah ya, ini mungkin loss gue tuh nggak begitu besar ya, tapi ini menurut gue besar. Gue pernah loss sekitar 4 juta lebih di kripto. UMR lu lossnya. Iya, makanya nyari duitnya setengah mampus kan. Ngabisinnya setengah sadar. Iya, ngabisinnya setengah sadar. Itu gara-gara ngasal ya, gara-gara FOMO. Iya, gara-gara FOMO, kayak ngelihat nih. Kan nih kalian nih buat pemain-pemain kripto nih, pasti kan ini ya, pasti tahu nih kayak ada grup-grup Telegram yang isinya kripto yang Benar. wah, malam ini kita ini nih ngepom koin ini, Iya. besok kita terus ikut tiba-tiba los nyangkut di atas. Nah, itu gue tuh pernah kayak gitu, kacau bener. Iya, itu sih menurut gua kita tuh memang harus do your own research di your. Jadi apapun rekomendasi orang, ya mau dia siapapun, sebenarnya semua tergantung dari mana kita research sendiri dulu lah, cari sendiri riset, bagaimana marketnya, bagaimana fundamental dan teknikalnya gitu kan. Iya. Nah itu dari segi investasi. Kalau dari segi produk atau membeli barang, membeli apa ya, produk apa gitu kira-kira yang bikin lu merasa itu kesalahan finansial terbesar yang lo lakuin? Kalau gue Banyak sih banget. banyak. Banyak banget. Contohnya ya kalau gue tuh di barang-barang yang kayak elektronik nih biasanya. Karena itu paling gimana ya? Emang nggak bisa dipungkiri. Iya, gitu paling loh, kita kan Jan. cowok ya. Iya. Kalau nggak elektronik, otomotif. Nah, Itu dia. itu asal jangan larinya duitnya ke yang lain ya. Itu. Misalnya kayak kalau misalnya elektronik tuh kayak HP, laptop, PC. Nah, itu mungkin lu yang lebih berhak untuk bercerita. Coba deh, gimana coba? Gue ya beli, ya gue tuh sempet ya ada di posisi yang kayak gila banget elektronik gak sih, kayak gitu. Lu beli gila, terus ya? kayak wah berasanya gadget entusias. Gue pengen setiap gadget gue tuh adalah yang terbaik di antara teman-teman gue. Gue tuh pernah tuh ada di fase itu tuh kayak aduh, gue nggak mau nih kelihatan culun gadget gue. Tapi Outfit duit boleh lu jelek. memadai nggak? Duit lu memadai nggak? Oh iya jelas tidak kan. Untuk membeli gadget yang mahal kan perlu uang yang banyak kan. Nah itu gue pernah tuh sampai gue tuh gini guys, gue punya inian aneh dah. Iya. Gue punya habit yang aneh saat itu ya. Ini gue lupa ya, kayak 1 tahun 2 tahun lalu. Gue tuh hobi banget beli charger. Charger. Spesifik banget. Charger HP. Charger handphone. Kayak Gue seneng banget beli charger yang Charger aneh-aneh. beda-beda gitu. Iya beda-beda. Padahal misalnya gue kan sekarang posisinya pegang iPhone dan Android ya. Iya. Nah, gue tuh seneng banget beli charger iPhone dan Android yang fast charging lah, terus yang bentuknya aneh lah, terus ada yang bentuknya gede, yang bisa nyala-nyala, apapun deh. Pokoknya dari brand-brand yang oke juga sebenarnya. Kayak gue punya charger dari Anker, gue punya charger dari Baseus, gue punya dari Ugreen, gue punya dari Rapatek yang baru-baru ini. Wah, banyak dah pokoknya. Gue hobi banget beli charger. Dan itu menurut gue kayak aneh, ngapain ya gue beli charger banyak-banyak anjir. Dan katanya lu tuh pernah beli cincin yang Cincin naga. Itu kan di luar elektronik ya. Itu di luar elektronik. Iya, itu luar elektronik sih. Itu ya banyak dah Banyak lah ya, pokoknya kesalahan kesalahan finansial gue yang aneh-aneh. Gue pernah beli cincin naga yang fungsinya buat naruh rokok. Gue pernah beli asbak naga yang asbaknya bisa keluar api dari mulutnya. Oh gitu. Iya, Oh jadi Jay. ada alurnya gitu ya, masukin asap terus keluar dari situ gitu ya. Iya, aneh banget dah pokoknya. Terus gue pernah beli Nah, kalau ini bentar, sorry, kayak yang banyak dilakuin orang nih, top up Mobile Legend tuh menurut lu gue juga termasuk sering. kesalahan finansial gak sih? Tapi kalau Apa lu ya? streamer sih enggak menurut gue. Iya, kalau lu streamer sih enggak ya. Kalau misalnya emang duit lu ada di situ ya, maksudnya Iya. lu bisa dapet cuan dari situ. Itu sih fine aja ya. Tapi kalau lu nggak bisa
apa ya, convert. nggak bisa convert game lu jadi cuan, ya menurut gua sih sayang aja sih. Lu misalnya beli beli skin sampai jutaan nih, skin kolektor, skin legend, epic sampai jutaan, tapi ya itu buat for fun lu doang, ya sayang banget sih bro. Sebenarnya memang kebahagiaan orang beda-beda ya. Beda-beda. Tapi untuk kita yang mungkin penghasilannya masih so-so lah gitu, masih UMR, mungkin alangkah baiknya lebih bijak lah dalam mengalihkan pengeluaran kita di setiap bulannya. Mungkin lebih baik untuk berinvestasi, atau mungkin untuk membeli sesuatu yang lebih produktif, atau untuk investasi layar ke atas. Iya Kayak betul. gitu-gitu kan lebih oke betul gitu betul kan. betul investasi ilmu, Nah, itu dia. investasi skill lu. Atau Nah, investasi ke manusia juga bisa. Iya, Investasi betul. ke orang yang emang jago, kita mau belajar sama dia, ya kita bayar dia, kita Iya. kasih dia kesejahteraan biar dia tuh makin seneng ngajarin kita sesuatu. Itu kan menurut gue lebih mantep ya, soalnya kan kalau udah tahu UMR ya janganlah gitu beli hal-hal ya yang ini emang disclaimer nggak ya, ini buat para Gen Z yang masih UMR nih. Gua kalau misalnya ngomongin kayak Haritanu, Hairul Tanjung mah bodo amat dah, lu mau beli skin kolektor 70 skin juga nggak masalah dah. Duitnya udah nggak berseri, Bro. masalahnya dia juga kagak bakal beli sih. Iya, masalahnya kan itu ya, kalau siapa tahu kan kita nggak tahu Surya Paloh ternyata lagi main ML kan, atau lagi nge-push terus dia tiba-tiba ngegacak kolektor. Gua nggak masalah, lu mau ngeluarin 10 juta buat skin juga nggak masalah. Tapi masalahnya kan kayak orang-orang kaya itu biasanya nggak sempet ya main, bahkan main IG aja nggak sempet kadangnya nggak sih. Iya. Kayak karena mereka banyak banget yang dikerjain gitu, dan mereka punya waktu khusus untuk pekerjaan yang udah teratur. Iya. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang barang elektronik, sebenarnya nggak semuanya termasuk kesalahan finansial. Ada juga yang emang dia bisa produktif menghasilkan sesuatu. Iya bener. Contohnya coba kayak gimana? Ya misalnya nih ya, misalnya lu beli barang elektronik buat meningkatkan produktivitas lu. Contoh, lu pengen jadi seorang content creator, Iya. terus lu investasikan barang elektronik, misalnya lu beli handphone yang sedikit mahal gitu ya, yang agak pricey, tapi itu bisa meningkatkan produktivitas lu, itu it's okay banget, Benar fine banget. Dan Misalnya kualitas video ya. misalnya lu dengan pakai iPhone, lu bisa ngonten sehari 300 kali. Bah. Itu sih berlebihan sih. berlebihan. Tapi maksudnya at least ya lu bisa ngonten banyak lah, atau lu dengan iPhone lu itu bisa apa ya, lebih produktif gitu Lebih loh. cepat juga nggak Lebih sih, kayak cepat. mau ngapa-ngapain nggak harus loading dulu ya kan, ngedit juga tap gitu. Iya, Terus bisa ngedit, high bisa- quality video itu iya. bagus sih. Ya, atau lu misalnya investasi ke komputer ya, misalnya lu seorang video editor atau seorang programmer, lu investasikan uang lu ke komputer yang bagus, tapi lu menghasilkan cuan tuh dari situ, itu fine banget. Lu bikin komputer, contoh lu misalnya bikin PC harganya 50 juta, tapi dari PC 50 juta tersebut lu bisa dapat 100 bahkan 200 juta lah katakanlah. Bener-bener Itu dari sih freelance worth lu it. ya. Dari freelance lu, dari kerjaan lu itu worth it banget. Tapi kalau lu bikin PC 60 juta dan itu lu gunain cuman buat nonton YouTube, fuck. Ngapain banget ya, kayak Fuck lu you, bro. ngabisin duit untuk hal yang kayak ya. Iya. Tapi lagi-lagi disclaimer lah ya. Iya, Kalian mau disclaimer. kayak gimana pun ya, kita cuman ngasih sudut pandang Iya. kita yang semoga bisa bermanfaat buat kalian dengerin gitu. Mm-mm. Nah, kalau misalnya sama produk-produk yang kayak elektronik gitu ya, itu kalau misalnya kita manfaatin untuk hal yang lebih produktif, kira-kira cara apa lagi kira-kira yang bisa lebih produktif dari barang elektronik itu? Selain jadi content creator misalnya. Banyak itu tadi contohnya. Jadi video editor, jadi programmer, jadi game developer. Lu misalnya suka ngegame nih, terus lu kepo, aduh gile gimana cara buat game ini. Akhirnya lu coba-coba buat game mungkin dari awalnya tuh dari alat yang seadanya, dari PC yang lu punya sekarang, dari laptop yang lu punya sekarang, sampai akhirnya wah kayaknya seru nih. Akhirnya lu berinvestasi nih dengan alat-alat yang lebih oke, tapi lebih produktif lu nya. Nah, itu kan baik ya jadinya ya. Berarti investasi sama pada alat gitu ya? Iya, investasi pada Iya, alat. Berarti kita nyebutnya ini investasi, itu investasi ya. Biasanya karena kalau kita bilang itu sebagai liabilitas kan nggak tepat juga ya. Karena dia kan menghasilkan. Menghasilkan. Iya. Ya kan kadang nggak cuma elektronik nih, banyak nih kesalahan finansial yang dilakukan para Gen Z di muka bumi ini. Selain elektronik itu di fashion, outfit. Bener banget lagi. Nah, coba deh. Lu pernah nggak sih apa sih kayak beli apa ya, baju atau celana yang kayak kok nih harganya nggak masuk akal anjir, Tapi tetap dibeli. tapi tetap dibeli. Itu dia. Iya, kayak
contoh ya tahun-tahun kapan tuh ya 2 tahun lalu atau berapa ya 3 tahun lalu tuh kan kayak lagi ngetren banget ya Hypebeast segala macem, Supreme, Stussy, Iya. Rip Teman-teman gue and banyak, Deep, teman-teman gue banyak. Off-White segala macem yang satu baju harganya 4 juta. Iya. Terus dia bisa nge-resell lagi sampai puluhan juta tuh Jordan yang harga retailnya 3 juta di resell 15 juta dan ada yang beli sampai ratusan juta. Gox. Nah, itu buat apa, Bro? Buat apa? Maksud gua kalau lu seorang fashion designer atau lu seorang model atau lu seorang content creator outfit, it's okay. Bener. Itu bisa menghasilkan cuan dari situ. Tapi Atau kalau mungkin duit lu banyak banget dan lu duit, kata mau apa ya nggak apa-apa. Tapi kalau bener. lu UMR ya tolong iya, lah. iya tolonglah beli ya ampun, ini aja. Fungsi. Iya gitu dia. loh. Yang baju polos kan juga sabi. Nah, polos tuh kayak Iya. kata gua baju yang aman. Iya, Erigo kan juga waduh. Masuk nih. Masuk nih. Saya lu cek dah Erigo di Shopee itu nggak nyampe cepek loh. Iya. Dibanding lu beli Email tuh kata gua basic. Iya. Baju-baju Gua nggak menyalahkan basic. orang-orang yang beli itu ya. Kayak contoh ya misalnya kita bisa lihat influencer kayak Jejo, Yosiolo, dia beli barang-barang itu tapi duitnya balik, Bro. Dia jadi content creator, dia jadi reseller. Dia nggak cuma jadi konsumen, dia jadi produsen juga. Atau Jadi dia jadi ada timbal balik dari apa yang dia beli. Gua nggak nyalahin kalau orang-orang kayak gitu ya karena dia bisa memutarkan uangnya di situ. Tapi buat kalian-kalian yang cuma jadi konsumen doang nih, yang konsumtif doang nih. Kayak lu abis beli Jordan 60 juta terus diem. Udah cuma dipakai-pakai doang buat Iya, Indomaret, buat Alfamaret. Buat apa? Karena gue punya temen yang dia memang kayak nge-outfit banget nih bajunya nih. Dia sepatu beli mahal-mahal, baju beli mahal-mahal. Sekarang di posisi dia yang sedang mungkin pernah terpuruk, dia bercerita bahwasanya kayak gue nyesel dulu pernah gitu. Iya, Udah, temen kayak karena nggak jelas apa ya? Ya karena nggak menghasilkan gitu loh. iya. Sekarang harganya juga udah turun. Pokoknya tahu kapasitas diri lah ya. Kalau Iya. misalnya udah tahu kita nggak mampu, beda loh mampu sama apa sih bahasanya maksa. Iya. Ya kan kalau mampu ya lo misalnya ada Nah, ini kadang-kadang tricky juga nih. Kadang para Gen Z nih bilangnya mampu, tapi sebenarnya tuh maksa. Kalau lo mampu tuh kan biasanya hitung-hitungan yang paling natural dipakai itu di 3 kali pemasukan. Misalnya lo punya pemasukan duit misalnya per bulan 7 juta gitu ya, atau mungkin tabungannya 7 juta. Lo kalau mau beli barang yang harganya 7 juta juga, ketika duit lo udah nyampe di 21 juta kayak gitu-gitu lah ya. Atau 28 juta. Ya, beda-beda lah formula orang, tapi at least kan bisa kayak gitu biar safety, ada dana darurat, ada lo nyiapin dana-dana buat hal-hal yang enggak lo duga gitu. Iya bener ya. Coba nih kalian pikirin nih efeknya ya. Contoh misalnya kalian beli barang-barang hypebeast tapi barang itu nggak bisa diputerin jadi duit nih. Duit kalian udah habis tuh di situ beli Jordan, beli Supreme, beli Off-White segala macem. Nauzubillah min dzalik, tiba-tiba kalian kecelakaan. Nah, Itu bahaya banget kalau kita nggak punya kondisi dana. tabungan kalian nol. Nah, emang mau rumah sakit permisi Bu, ini saya bayar pakai Jordan ya sama jaket Supreme. Ini value-nya 50 juta loh. Wah, sama rumah sakit mah tidak mau Saya saya. butuh uang cash. Ya, udah bahaya banget kalau udah kayak gitu. Iya, coba. Dan gak bisa dijual cepet juga kan. Benar. Apalagi kecuali orang-orang yang tahu marketnya ya. Ya, beda lagi, beda cerita itu. Kalau kalian kan kaum kocak gaming, beli-beli doang nih, nggak mikirin nih. Ilah lu. Nah, tadi kita kayaknya agak-agak emosi dikit ya. Sebenarnya gak emosi, asik-asikan aja. Maksudnya ini tuh ngingetin loh. Ngingetin aja. Karena kan kita kan sama-sama. Karena gue juga pernah itulah. Sebagai yang pernah, jadi Iya, mau maksud teman-teman gue nih juga. gue nyesel banget asli dah. Sumpah ya, gue pernah beli apa ya kayak baju itu mahal-mahal banget terus nggak kepake karena gue ya emang bukan dunia gue sih ya saat itu ya. Memaksakan ya. Emotional buying namanya. Impulsif buying ya. Dia Iya, kayak membeli barang tuh kayak ngeras. Apalagi kalau udah sekali beli barang terus kayak apa ya udah ngerasa boros aja sekalian. Kadang pernah lo gue kayak gitu. Iya. Udah Kayak, boros. sisa gini abisin aja sekalian. Iya kayak gitu ntar dibalik Besok lagi. makan batu bodo amat. Buset makan batu. Ya gitulah Iya. kisah-kisah nano-nano kehidupan Gen Z dan Real real experience, story. real story dari kita. Hasil story dari kita. Kalau Jadi, kalian punya cerita-cerita kayak gitu juga mungkin boleh di spill di kolom komentar. kira-kira kesalahan finansial terbesar apa yang pernah kalian alamin? Betul. Coba spill di komentar biar nanti kita
hujat bareng-bareng. Gak bohong. Mungkin kita Nggak, bisa review bareng-bareng, kita sharingin lagi ya. Iya, kita sharing. Kalau mau ketemu ngopi DM aja, Bro. Yoi, kita mah kita selalu mah terbuka open. buat Gen Z milenial. Kita mah pokoknya serba open reseller, open apa Open endorse. Iya, open endorse ya. Kali ada ini. Tadi kan kita sempat nyebut Notice. Kopiko. Aduh, itu Nggak, dia. salah. Ya udah. Oke Oke. guys, mungkin sekian nih obrolan dari kita, obrolan yang sangat-sangat menarik, bermanfaat, antusias, emosional dan sangat mantap. Oke, terima kasih telah mendengarkan kita. See you guys In the in the next next video. video. Bye bye.